Orang-orang beriman itu pasti tenang hatinya, tentram hatinya kalau dia mengingat Allah, menyebut nama Allah. Ala, kata Allah, ketahuilah, bidzikrillahi tatma'innul qulub. Memang zikir kepada Allah, mengingat Allah itu pasti membuat hati kita tenang, tentram, damai, Pak. Bahagia, jamaah sekalian. Nah, saudara, saya sudah juga muqaddimai bahwa zikir ini membuat hati dan roh kita ini bergelora. Semua kita merasakannya. Sampean Pak sesumpek. Bagaimanapun pula, sebanyak problem sedahsyat apapun pula menimpa kepada kita, coba sampean langsung ingat Allah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru والثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tidak ada salahnya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua yang hadir di sini, juga para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan seluruh amal saleh, karena memang kita diperintah untuk memperbanyak amal saleh, dan itulah amal saleh yang paling dicintai oleh Allah sepanjang kehidupan sampean selama 1 tahun ini. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnahnya, zikir-zikirnya, iktikafnya, salat malamnya, 5 waktunya di masjid, baca Qur'annya, infak sedekahnya, termasuk juga kurban kambing atau sapi, baik sapi patungan atau sapi perorangan yang sudah sampean tunjukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu ta'atakum wa salihah amalikum. Tentu kita juga berdoa. Ini sekaligus Pak, sampean bertawassul kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dipilih tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji. InsyaAllah hajinya semuanya haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mereka semuanya bisa pulang dengan penuh selamat, sehat walafiat insyaallah. Dan sampean semua, bagi yang belum, mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya insyaallah harus sampean punya keyakinan, imbangi dengan usaha maksimal dan doa terbaik
Mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Taqabbal ya karim. Jamaah sekalian, kajian kita adalah kajian tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, hati, mengelola hati. Kita sudah panjang lebar sekian pertemuan membahas tentang macam-macam hati dalam Al-Quran, kemudian sifat-sifat dari hati yang salim, yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Lalu bagaimana cara efektif bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab kenapa hati bisa sakit, kenapa hati ini bisa sehat. Ini juga panjang lebar sudah kita bahas. Dan di antara penyakit-penyakit hati itu, semua dosa-dosa, semua kesalahan, semua nista, semua maksiat itu pasti membuat hati kita sakit. Dan dari semua penyakit-penyakit hati itu ada 4 racun hati. Ini juga masing-masing detail sudah kita bahas. Yang kita kenal dengan racun hati karena banyak berbicara, racun hati karena kita suka melepas pandangan mata kita melihat apa yang diharamkan oleh Allah, racun hati karena banyak makan, apalagi yang dimakan itu makanan haram dan syubhat, na'udzubillah. Dan yang terakhir adalah racun hati karena salah dalam pertemanan, pergaulan. Ya, jamaah sekalian, saya sudah mukadimah di pertemuan terakhir di bulan yang lalu, karena kita harus berimbang Pak ketika sudah membahas tentang kendala-kendala, masalah-masalah, penyakit-penyakit racun-racun hati. Kita juga harus tahu bagaimana cara efektif untuk menghidupkan hati kita. Asbab hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah, sebab-sebab hidupnya hati dan bagaimana asupan yang sangat bermanfaat. Apa saja yang perlu kita perhatikan supaya hati kita ini bisa hidup menjadi qalbun salim, qalbun yang nanti, hati yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali adalah disebut dalam kitab ini zikrullah wa tilawatul Quran. Memang hampir semua ini jamaah sekalian, semua ulama-ulama tazkiyah, ulama-ulama sufi apalagi jamaah sekalian, itu selalu bab pertama yang diangkat ketika berbicara bagaimana menghidupkan hati kita adalah zikrullah. Zikir kepada Allah, menyebut Allah, membasahi lisan kita Pak, yang berangkat dari hati yang tulus untuk mengingat Allah, menyebut nama Allah. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu pasti tenang hatinya, tentram hatinya kalau dia mengingat Allah, menyebut nama Allah. Ala, kata Allah, ketahuilah, bidzikrillahi tatma'innul qulub. Memang zikir kepada Allah, mengingat Allah, itu pasti membuat hati kita tenang, tentram, damai Pak, bahagia jamaah sekalian. Nah saudara, saya sudah juga mukaddimai bahwa zikir ini membuat hati dan roh kita ini bergelora Pak. Semua kita merasakannya. Sampean Pak sesumpek. Bagaimanapun pula, sebanyak problem sedahsyat apapun pula menimpa kepada kita, coba sampean langsung ingat Allah Pak. Sebut nama Allah. Ya, ingat Allah. Sambungkan hati kita dengan Allah. Subhanallah, itu terasa sekali jemaah sekalian. Apa saja Pak? Musibah kematian, musibah sakit.
Saya kebetulan sepekan yang lalu masuk rumah sakit, Pak. Nggak terasa 4 hari, ya, suruh istirahat sama Allah Ta'ala. Biasalah urusan GERD ini, Pak, urusan urusan asam lambung. Memang perlu dipacu, Pak, perlu diingatkan, perlu dipaksa. Sampai saya minta tasbih sama ibunya anak-anak jamaah kalian. Terlepas sampai suka atau tidak suka dengan tasbih ini, tapi saya menikmati jamaah sekalian. Merasa sakit, Pak, tapi kita merasa optimis gitu. Tak tenang, makan tak bisa masuk. Terus sampai pada satu titik gelisah, Pak. Kegelisahan yang nggak jelas apa yang digelisahkan jamaah sekalian. Udah terus paksa, Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Imbangi, Pak, dengan zikir. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Saya pegang perut, Pak. Saya pegang dada saya karena GERD dengan perut ini bermasalah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Saya ulang-ulangi terus 7 kali. Berarti sejenak Allahumma anta syafi. Tahu sakit, Pak, tapi kita sadar apa ya, tidak membuat kemudian kita menggelepar. Banyak sekarang orang sakit, Pak, ngamuan, ya kan? Banyak orang sakit, Pak, mendelik. Tidak tahu, pernah nggak sampai merasakan jemaah sekalian? Sakit, Pak, semua salah. Sakit, Pak, tidak boleh ada yang bicara gitu, suruh diam gitu. Tapi kalau sampean dibiasakan nyambung dengan Allah, ngalir saja jemaah sekalian kita. Ya. Sampai kata dokter, sakit begini saya tidak boleh banyak tamu. Ditulis, Pak, di apa? Untuk sementara tidak bisa dikunjungi, disambangi. Padahal semakin sumpek, Pak. Padahal tamu ketika datang itu kan malaikat juga ikut hadir, Pak. Iya, dan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok dilarang-larang, Pak? Kenapa? Ya karena mungkin pasiennya ngamuan. Pasiennya ngamuan, tidak mau diganggu jamaah sekalian, ingin tenang, ingin istirahat gitu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo, Pak, basahi lisan kita dari lubuk hati kita yang paling dalam. Setiap ada apapun pula, apalagi tidak ada masalah, Pak, tidak ada masalah sampean rehat masih ingat sama Allah, itu istimewa lagi jamaah sekalian. Kalau bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Biasakan kalian ingat kepada Allah di saat kalian rakha, lapang, Pak, rehat, tidak ada masalah, badan sehat, pikiran tidak pikun, ya, bisnis lancar, tapi sampean getol, Pak, masih ingat sama Allah. Ia arifka fisyiddan, saat sampai mendapatkan goncangan, benturan, banyak masalah, Allah ingat sampean jamaah sekalian. Sampean dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya jamaah sekalian. Mohon maaf. Ini kan sudah malam yang ke-14 ya. Tasyriknya terakhir tadi sudah adzan, sudah selesai tasyrik, Pak, ya. Bagi yang mengikuti kita semua di sini pemirsa dan sama-sama alhamdulillah. Kan sudah malam 14. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha dzikran katsira. Kalau selesai kalian melaksanakan manasik hajinya itu, buat kita di sini selesai, Pak, suasana hajinya itu, dan sampean ibu bapak masih berada di bulan mulia loh ini, bulan Dzulhijjah, nanti bulan Muharram masih bulan mulia juga, Pak. Fadhkurullaha dzikran katsira, suruh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kemarin, Pak, tanggal 10 banyak yang enggak zikir, Pak. Ngepai terus apa? Nyati terus, Pak. Tidak apa-apa, memang yaumu aklin wa syurb, memang hari makan, hari minum memang, Pak. 3 hari itu jemaah sekalian. Hari kita berakrab-akrab satu sama lain. Tapi jangan lupa, waktunya salat, ya salat. Ya. Waktunya tahajud, tetap tahajud, Pak. Ya, waktunya subuh tepat waktu, subuh, Quran tetap dibaca, bahkan disuruh perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
summa afidu min hifdu afadhan nas, maka berifadahlah kalian. Artinya sudah masuk sudah jamaah sekalian di tahallul pertama itu ifadah jamaah sekalian, min haitsu afadhan nas wastaghfirullah, suruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kan juga bagian dari zikir juga jamaah sekalian. Ini hari-hari Pak, hari-hari zikir. Hari-hari zikir. Jangan merasa selesai sudah, nanti ketemu Ramadan berikutnya. La. Ini tantangan ke depan lebih dahsyat lagi ma'asyar muslimin. Ujian ke depan bakal banyak kita hadapi. Solusinya cuma satu. Kalau sampean pengen tenang, inna dzikra yuqawwi al-qulub war-ruh, bisa menguatkan hati dan jiwa kita jamaah sekalian. Subhanallah, wa yunawwir al-qalb wal wajh, bahkan tidak hanya menyenangkan, membahagiakan, menguatkan, membuat wajah kita sumringah jemaah sekalian, dan hati kita juga sumringah, tenang. Ada nur Pak pada wajah dan hati orang yang suka zikir itu jemaah sekalian. Kemudian zikir itu yutridus syaitan. Orang kalau sudah suka zikir, syaitan pasti lari. Kita bisa mengusir setan. Ya kenapa? Ya jelas Pak. Fadhkuruni, apa kata Allah? Adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Ayo ingat kau kepadaku, aku langsung ingat kepadamu gitu. Ya berarti Pak, kalau sampean ingat Allah, itu sudah sinyal kalau Allah ingat sama sampean. Dan kalau sampean sudah ingat sama Allah, tidak akan dibersamai oleh syaitan. Pasti yutrid asyaitan wa yuqammihi wa yuksiru, bahkan menghancurkan Pak, memporak-porandakan syaitan jemaah sekalian. Wa yurdir rahman azza wa jalla, dan Allah ridha kepada orang yang suka zikir itu ma'asyar muslimin. Wa yuzilul hammi wal ghammi anil qalb, hilang nanti jemaah kalian sumpek, gelisah, sedih, galau, apa lagi Pak? Hah? Apa bahasa kita? Hah? Ya pokoknya yang dah enak Pak, lari semua. Ahli zikir itu Pak, ahli paling senangnya orang Pak, asal zikirnya nyambung pada siapa? Allah, dan tidak punya orientasi yang lain. Halo? Tidak punya orientasi. Saya ingin diingat oleh Allah, itu aja sudah Pak. Kadang-kadang orang zikir Pak, tapi pingin cepat kaya. Ada juga Pak. Kan ada kan? Ada orang pingin zikir Pak, mau bisa terbang. Ya. Oh no Pak, ada. Orang zikir Pak supaya bisa berkomunikasi dengan semut jemaah sekalian gitu. Ya. Orang zikir bisa berkomunikasi dengan Jibril barangkali jemaah sekalian. Akhirnya zikirnya enggak karuan jemaah sekalian. Ya, apa itu Pak? Enggak tahu, sampai lebih paham lah, itu lagi viral sekarang jemaah sekalian. Lah, kita zikir murni saya ingat Allah. Saya ini hambanya. Saya ingin mengabdi kepada Allah. Saya ingin mengkerdilkan diri saya kepada Allah. Saya butuh Allah. Ya, saya mau ingat Allah. Artinya apa? Menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Nah saudara, maka yang demikian, adzkurkum, aku pasti ingat engkau. Kalau sudah Allah ingat sama kita, selesai sudah Pak. Sampean dipantau Allah. Doa sedikit Pak, habis zikir didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Wa yajlib lahu al-farah was-surur wal-busta. Masya-Allah. Nanti akan mendatangkan baginya orang suka zikir Pak, rasa bahagia, senang, sumringah, wajahnya itu Pak tidak menakutkan. Orang ahli zikir Pak, wajahnya itu walaupun seram tapi tidak takut orang Pak. Ada orang Pak memang diciptakan oleh Allah wajahnya Pak tidak enak dipandang Pak, tapi karena dia suka zikir, jadi orang pingin dekat Pak. Saya pernah cerita kemarin Pak ya, tentang sahabat-sahabat saya yang dari Afrika jamaah sekalian, dari Uganda, dari Nigeria. Waktu saya kuliah dulu Pak, gelap betulan Pak, gelap. Tapi 5 waktu tidak pernah absen ke masjid. Semua kita ingin mendekat dengan orang itu. Ada wibawa, ada karisma. Apalagi sampean bukan orang hitam Pak. Ya, orang yang sawo matang jamaah sekalian, dan ganteng-ganteng, terus zikir lagi Pak. Ya salah. Sudah ganteng ahli zikir juga Pak.
Karismanya luar biasa jamaah. Walaupun tujuan zikir bukan itu jamaah sekalian. Itu konsekuensi logis saja yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita suka zikir, pasti ada suasana seperti itu. Allah ingat sama kita. Yajlib lahul farah wasyurur wal bust. Ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada ketentraman, wal bust, wajahnya pun sumringah kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat yang bersamaan wa yaksu adzakir al-mahabata wal halawata wan nadrah. Allahu akbar. Allah memberikan pakaian kepada orang yang ahli zikir itu jemaah sekalian, al-mahabah. Al-mahabat apa al-mahabat ini? Haibah, apa hebat Pak? Wibawa. Wibawa Pak. Karisma. Karisma yang tidak dibuat-buat. Halo? Karisma yang tidak dibuat-buat, karisma yang bukan dipelajari Pak. Jadi asli itu memang karismanya jemaah sekalian. Kenapa Pak? Orang tua kita dulu jemaah sekalian kok disegani Pak ya? Kiai-kiai kita dulu Pak, ustaz-ustaz kita dulu karismanya kan luar biasa Pak ya. Karena memang zikirnya luar biasa mereka masyaallah muslim. Para kiai-kiai kita dulu jemaah sekalian luar biasa Pak. Semua orang pada tunduk hormat. Hormatnya itu karena Allah, bukan karena takut Pak. Hormat karena wibawa yang Allah berikan kepadanya masyaallah muslimin. Itulah nikmatnya, bahagianya orang kalau suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, izinkan saya pada malam ini pula untuk menyampaikan zikir-zikir yang telah dibiasakan menjadi rutinitas Rasulullah dalam kesehariannya. Yang jelas, jamaah sekalian, Nabi itu katanya Pak, ada namanya zikir istighfar. Nanti walaupun secara khusus saya akan bahas masalah ini ya. Ada bab sendiri Pak, setelah ini namanya babul istighfar kalau tidak keliru ya. Nah, istighfar. Ini bab sendiri nanti. Itu istighfarnya Nabi setiap hari berapa? 70 sampai 100 kali. Tapi istighfar bukan hanya di mulut Pak ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah. Terus sampean ingat Pak, ya Allah tadi subuh saya masbuk gitu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi gitu. Saya ngantuk di rakaat keduanya tadi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, tadi saya agak bentak istri saya di rumah. Pokoknya Pak, istighfar Pak sampean kaitkan dengan dosa yang sampean perbuat ya kalian. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, tadi kebanyakan saya buka WhatsApp gitu. Apalagi buka YouTube Pak ya. Atau buka Instagram. Buka apa lagi jemaah sekalian? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Saya tadi ngamuk enggak jelas pada anak saya gitu. Apalagi dosa sengaja Pak. Ada dosa yang sampean berbuat. Wah, selesai jemaah kalian. Ini Pak, sampean baca. Nanti kita akan bahas secara khusus dalam masalah ini ya. Istighfar yang seperti itu ma'asyarul muslimin, kalau sampean berangkat dari lubuk hati yang paling dalam, hatta dosa sebesar apapun pula langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau farra minal jihad kata Nabi. Walaupun dia lari dari peperangannya, maafkan. Orang Pak kalau perang terus lari Pak, ini kan berarti menciutkan pasukan yang lain ya. Orang ini Pak dianggap munafik dan orang ini boleh dibunuh Pak. Ini pelaku dosa besar karena menciutkan sahabatnya yang lainnya Pak kalian. Nah, kalau istighfar Pak, dia sadar istighfar itu langsung dosa sebesar itu Pak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa-dosa yang lain Pak. Ini pentingnya kita zikir kepada Allah. Ini zikir istighfar ya. Tapi yang paling penting zikir lagi adalah zikir pengagungan, zikir tauhid, zikir iman, zikir akidah Pak, zikir tahlil. Allahu Akbar. Ada sebuah riwayat ini dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan dalam kitab Imam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya melalui jalur sanad yang sama sampai ke Rasulullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia pernah bersabda, man qala, Masya Allah, ini semua kita sampai hafal Pak. Man qala, ini zikirnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya ini Pak, habis salat sampai baca ini ya. Setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Ini kan 3 semua. Wa minkas salam. Fahayyina bis salam. Wa ilaika ya'udus salam. Wa adkhilna al-jannata daraka daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. La Pak, ya Allah, masa sampean setiap salat 5 kali salat baca begitu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil lah. Tinggal sampean sekarang menikmati tidak zikir itu, atau hanya di mulut saja Pak? Atau hanya di mulut saja Pak? Sampean nikmati betul ini. Saya Pak paling menikmati kalau pas salat asar sama subuh. Saya jaga betul di 2 salat ini jamaah sekalian, karena kata Nabi di 2 salat ini malaikat turun Pak, menyaksikan sampean langsung dan melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati Pak zikir ini jamaah sekalian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau zuhur, asar, isya begitu Pak. Tapi kalau asar dan maghrib tambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau maghrib Pak sama subuh dan maghrib itu subuh dan maghrib selesai Pak, bukan maghrib dan asar Pak, subuh dan maghrib. Kalau subuh dan maghrib sampean baca usahakan 10 kali dan jangan terburu-buru. Kalimat tauhid ini Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca Pak, nikmati 10 kali. Apalagi sampean secara khusus zikir ini Pak diniatkan tiap hari. Ini saya baca tiap hari jemaah sekalian. Sampean baca tiap hari 100 kali. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah. Setiap hari 100 kali. 100 kali Pak baca ini kalimat tauhid ini. Kata Nabi, kanat lahu adlu asyri qabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasy syaitan yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Aqama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca setiap hari 100 kali seperti itu seakan-akan orang itu memerdekakan 10 budak. Tahu budak Pak? Itu budak dulu kalau dijual Pak, itu harganya kalau sekarang Pak ratusan juta. Halo, itu Abu Bakar Pak memerdekakan siapa? Bilal, Ammar itu Pak, itu ratusan dirham Pak, uang emas Pak. Itu yang dilempar kepada Umayyah itu jamaah sekalian oleh siapa? Oleh Abu Bakar jamaah sekalian. Itu kalau uang sekarang ratusan juta Pak. Ini jenengan kalau baca ini 100 kali sama dengan memerdekakan berapa? 10 budak. Berarti sampai tak 100 hari berinfak berapa? 1 miliar Pak. Loh ya apa ini? Ada enggak Pak perasaan seperti ini? Sampai dapat pahala 10 miliar kalau diuangkan Pak ya, kalau diuangkan. Allahu Akbar. Tidak hanya itu Pak, dicatat buat orang itu 100 kebaikan, 100 hasanah, dan hasanah itu rahasia antara jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung menghapus buat sampean Pak. Kalau baca 100 setiap hari 100 kali, 100 dosa sampean diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir Pak, sampean tidak pernah berbuat dosa tiap hari 100 kali Pak. Berarti dosa-dosa sebelumnya Pak terampuni semuanya jamaah sekalian. Dan yang paling penting,
Yang paling penting, ini paling penting Pak, dan saya pegang betul ini jamaah sekalian. Saat itu, di hari itu 24 jam ketika dia selesai baca zikir ini, pasti terbebas dari gangguan jin dan setan. Tidak akan kesurupan orang itu Pak. Setan tidak mampu mengintervensi sampean. Jin tidak akan masuk ke dunia kita Pak. Jin marit, setan ini Pak, tidak akan bisa menggoda manusia pada hari itu. 24 jam terbebas dari gangguan jin dan setan Pak. Selesai sudah jamaah sekalian. Kata Rasulullah, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari apa yang dia baca, kecuali kalau ada orang yang baca lebih dari 100 kali. Mau 101 Pak ya, 102, 103, apalagi sampai beratus-ratus sampean baca tiap hari zikirnya itu terus, paling nikmatnya orang ma'asyil muslimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apa? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ini ya akhi, karunia Pak dari Allah, hidayah Pak dari Allah. Tak gampang ternyata Pak, tak gampang. Sampai harus paksa diri jemaah sekalian. Ada saja ujiannya Pak, ada saja godaannya Pak. Terkadang tamu nanti Pak datang, tamunya ngajak riba nanti Pak, ngajak gunjing orang, terus lupa sampean Pak. Paksa Pak, paksa. Bagaimana caranya? Ya, kalau tidak bisa dah apa? Setiap syarat ambil 20, ambil 20. 5 syarat berapa? 100. Cuma kalau saya eman Pak, langsung sekaligus jemaah sekalian. Sekaligus Pak, tuntaskan istighfarnya 100, la ilaha illallah ini berapa? 100. Rasakan ma'asyal muslimin nikmatnya zikir kepada Allah dengan cara seperti itu ma'asyal muslimin. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, berbanyak pula zikir tasbih. Sekarang ini Pak, sekarang. Ya. Apa itu? Apa zikir tasbih? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Allah Maha Suci. Maha Suci Allah. Dan segala puji hanya milik Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Lagi sampai lebih panjang lagi Pak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Jadi kalau saya pengen capek kata Nabi Pak, udah ngambil yang to the point Pak, yang ngetol langsung kayak gitu Pak. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Aku baca ini ya Allah sebanyak orang makhluk yang kau ciptakan di dunia ini. Manusia berapa miliar Pak? Halo? Berapa miliar sekarang Pak? Sekarang berapa jumlah manusia Pak? 8 miliar ya? Seluruh dunia Pak. Seluruh dunia katanya jumlah manusia 8 miliar Pak, yang hidup sekarang Pak. Kalau dari Adam ya mas sekalian, itu kan makhluk Allah semua aja mas sekalian. Ada khalqi, ini baru manusia Pak. Belum semut. Berapa jumlahnya semut Pak? Hah? Loh, iya betul jemaah sekalian. Belum binatang Pak, belum ikan di laut. Ada khalqihi wa zinata arsyihi. Ya Allah, seberat timbangan arasmu ya Allah. Pak, arasnya Allah ini Pak, dunia ini Pak, ini dunia yang sampean ini dibandingkan dengan arasnya Allah jemaah sekalian Pak. Jangankan aras Pak, bicara surganya Allah saja Pak. Surga Pak, surga. Ini surga Pak, besarnya surga Pak, yang akan dimasuki manusia ma'asyal muslimin Pak. Ini Pak, paling kecil kata Nabi itu sama seperti apa namanya? Debu itu Pak. Tahu debu Pak? Sampai ngambil pasir debu, satu debu itu Pak. Ya, ini semua debu itu dunia Pak. Jadi sampai berada dalam debu jemaah sekalian. Di debu itu Pak ada 5 benua ya ma'asyal muslimin. Bayangkan ya. Zinat arsy, bagaimana arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimati, tinta kalimat firman Allah yang tertulis dan yang belum tertulis jemaah sekalian. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
la nafidul bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Artikan Pak, akhir surat apa ini? Al-Kahfi. Baca sampean ayat ini jamaah sekalian. Wa zinata arsy wa midada kalimati. Selesai sudah jamaah sekalian. Pak, monggo bahasa Isa kita. Tidak hanya itu Pak, andai kata sampean baca subhanallahi wa bihamdi saja, tapi jangan bilang saja Pak ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, ini bilang saja dari saya sajanya Pak, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, satu saja Pak. Itu berarti saya udah berapa kali nih Pak? Itu berarti Pak, saya telah menanam satu pohon. Kalau di sini dikatakan gharasat lahu nakhlatan fil jannah. Orang itu telah memohon, telah menanam satu pohon korma di surga. Allahu Akbar. Sampean kan apa namanya Pak? Setiap salat kan 33 kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu berapa? Sudah berapa? Itu banyak pohon nanti. Jadi kalau sampean nanti surganya bakal lindang Pak, perbanyak baca apa? Subhanallah bihamdi. Kenapa nakhla Pak? Karena Nabi sengaja pakai bahasa yang langsung nyambung Pak dengan para sahabat pada waktu itu. Sahabat di Madinah itu pohon yang paling dibanggakan namanya pohon korma. Oh sampean kurang no Pak, kurang menyenangkan. Tidak apa-apa. Pohon apa Pak? Kelapa. Ya. Apalagi pohon mangga bisa Pak. Ya, pohon duren masuk Pak. Apalagi jemaah sekalian. Pokoknya baca semua Pak. Kalau pingin surga kita nanti penuh dengan pepohonan, rindang, enak dipandang oleh mata, perbanyak kita baca subhanallah. Satu saja subhanallah bihamdihi, dia telah memohon pohon. Berarti Pak, orang itu sudah punya deposito di mana? Di mana? Di surga. Berarti sampean Pak sudah punya tabungan di surga, ada pohon di surganya saya. Berarti sampean bakal masuk surga jemaah sekalian. Logikanya kan begitu jemaah sekalian. Loh Pak, kira-kira kalau tidak ada iman, kita kira-kira mau nggak mengucapkan kalimat itu, ma'asyiral muslimin? Nah, makanya sampean harus yakin Pak, sampean kita ke surganya Allah semua insyaallah ya. Sibukkan Pak dengan zikir-zikir seperti itu, ma'asyiral muslimin. Allahu Akbar. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ini ya dikenal sahabat Pak. Tiada hari kecuali dia berinfak Pak dengan dinarnya itu jamaah sekalian. Yang salah satu sahabat penghafal Quran, orangnya kecil Pak, tidak terlalu tinggi orangnya Pak, tapi hafal Quran 30 juz, menjadi kepercayaan Nabi, termasuk min hamadil Quran. Apa kata beliau? Li'an usabbihallaha ta'ala tasbihatin, saya bertasbih kepada Allah dengan sekian banyak tasbih, ahabbu ilayya, lebih aku sukai kata dia, min an anfiqa adadihim dananira fi sabilillah, daripada saya berinfak beberapa dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak, memang dia sudah terbiasa berinfak ya. Ini bukan berarti Pak, wah enggak usah infak lah baca ini. Enggak Pak, Abdullah bin Mas'ud memang jago infak jemaah sekalian. Tapi aku lebih mencinta lagi mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca tasbih Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada. Itu lebih aku sukai daripada kebiasaanku terbiasa berapa? Berinfak itu. Allahu Akbar. Pak, rugi ya kalau kita lagian kan enggak bayar Pak ya. Masa bayar sambil zikir Pak? Halo, bayar. Tinggal kemauan saja. Memang itu hidayah Pak. Dengan sambil ada mau nggak bermujahadah, bersungguh-sungguh Pak untuk membersihkan hati kita, terbiasa nyambung untuk membesarkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika menyampaikan bahasa Nabi kepada kita, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Memang iya kata Nabi, perumpamaan orang yang terbiasa zikir, ingat pada Tuhannya, dan orang tidak pernah ingat pada Tuhannya, main terus Pak, kerambot terus, megang HP terus Pak, buka YouTube terus kerjanya Pak, lihat WhatsApp, ketawa sendiri kan banyak begitu kan Pak ya, senyum sendiri gitu ya. Kenapa kita nggak disibukkan dengan zikir Pak?
Saudara, kata Nabi, itu perumpamannya sama dengan orang yang hidup dengan orang yang mati, Pak. Makanya orang ahli zikir, Pak, hidup. Ada optimisme dalam hidupnya, Pak. Mau mati kapan saja, saya dalam suasana zikir kok. Siap mati, Pak. Apalagi tidak mati, Pak. Semakin banyak sangunya dia, Pak. Semakin semangat berzikir. Makanya mau mati tidak mati, yang penting saya terus-menerus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat-sahabat terdahulu, ma'asyar muslimin, seperti itu. Dan Nabi mengatakan memang perumpamannya untuk melihat orang hidup dengan orang mati, lihat bagaimana kebiasaan dia zikir atau tidak, jamaah sekalian. Asal sekali lagi jamaah sekalian, zikirnya Pak, niatnya karena siapa? Allah. Tidak punya niatan apa-apa, saya ingin menyambung, saya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Jangan Pak dikait-kaitkan dengan kepentingan-kepentingan urusan dunia, Pak. Itu secara konsekuensi logisnya akan datang. Sibukkan saja Pak kita dengan zikir. Ibu-ibu di belakang ya sambil lalu masak, ibu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, apalagi kemudian megang anak kecil sedang menyusui, memberikan ASI-nya dengan zikir-zikir terbaiknya. Oh, itu lebih indah lagi, ma'asyar muslimin. Itulah yang dikatakan, yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat. Ini ada seorang sahabat, ibu-ibu sekalian, bapak ibu, namanya Abdullah bin Busur. Anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna abwabul khair kathiratun la astati'u al-qiyamu bikulliha fa akhbirni bima syi'ta atashabbathu bihi wal tuksir alayya fa ansa. Ya Rasulullah, saya perhatikan ini pintu-pintu kebaikan banyak sekali sekarang ini. Ini baik, begitu baik, itu baik. Oh, apa ini Rasulullah? Saya tidak sanggup untuk melaksanakan semuanya. Tolong dong, beritakan kepadaku, kasih aku arahan, kata sahabat yang satu ini, sesuai dengan apa yang kau sukai ya Rasulullah. Saya akan pegang betul nasihatmu ini, tapi jangan banyak-banyak. Enaknya Pak orang ini, Pak. Ya, minta yang instan pada Rasulullah, kira-kira begitu jamaah kan. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Rupanya diketahui Pak sama Nabi, ini orang banyak cakap, ini banyak ngomong orang ini, banyak tanya orang ini. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rutaban, Allahu Akbar, bizikrillahi ta'ala. Biasakan lisanmu itu basah karena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana saya katakan tadi, zikir Pak, ini konteksnya baca, ada zikir takbir. Kayak kemarin ya, kita 4 hari Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus walillahil hamd. Ini katanya Pak, dulu kalau di zaman Sayyidina Umar Pak, atas arahan Rasul, sebenarnya zikir ini Pak tidak hanya pas nunggu tanggal 10-nya atau malam 10-nya, sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Pak, zikir begitu terus Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus begitu jamaah sekalian. Hari-hari zikir memang Pak, hari-hari zikir sekarang ini jamaah sekalian. Terus setelah itu Pak, apa jemaah sekalian, bisa juga zikir dengan apa? Dengan zikir kepasrahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Akbar. Ada zikir dengan menyebut nama Allah yang lain Pak dan sifat-sifatnya. Asmaul Husna. Ya, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaimin. Silakan Pak. Tapi sambungkan Pak, setiap menyebut nama Allah Pak, sambungkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Silakan jemaah sekalian. Ada pula zikir dengan cara apa jemaah sekalian? Zikir dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Pak, saya dari tadi ngomong ini bagian zikir Pak ya. Zikir menyampaikan nasihat Nabi, arahan Nabi. Ini juga beramar ma'ruf dan bernahi anil munkar, itu juga bagian zikir kata para ulama-ulama salaf kita. Tentu ma'asyal muslimin, sebaik-baik zikir dari semua zikir yang ada adalah tilawatul Quran.
membaca apa? Membaca Al-Quran. Saya faham adzan ini, tak selanjutkan dulu Pak, 5 menit saja ya. Nanti kita adzan kemudian kita sholat insyaallah. Saudara, Pak jangan main-main dengan Al-Quran ini ya. Bahkan saya perhatikan nasihat Nabi terakhir di haji wadaknya itu, ketika para sahabat berkumpul di padang Arafah, Nabi juga mengingatkan bab ini ya Pak sekalian. Pernah tahu Pak apa nasihat Nabi di padang Arafah Pak? Khutbah wadaknya. Ini menjadi khutbah Id saya kemarin Pak di Malang. Saya tidak bicara Ismail lagi, tidak bicara Hajar lagi, tidak bicara Ibrahim lagi, karena hampir tiap tahun selalu dikupas ini Pak. Tapi ada satu nasihat Nabi Pak, seakan-akan kata para sahabat, nasihatun muwadda', khutbah muwaddi'ah. Ini khutbah yang terakhir, memang terakhir. Setelah itu Nabi meninggal dunia. 3 bulan setelah itu Nabi meninggal dunia jamaah sekalian. Apa itu? Ada 4 jamaah sekalian. Yang pertama kata Nabi, jaga persaudaraan di antara kalian. Agama ini akan tegak, agama ini akan punya karisma, akan terjaga kalau sampean semuanya kompak, tidak ada permusuhan. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahormati yaumikum hadha fi biladikum hadha, kata Nabi. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram. Tidak boleh kalian menumpahkan darah, tidak boleh tukaran Pak. Tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh ngambil haknya orang, hartanya orang, haram. Artinya Pak, jaga persaudaraan di antara kita. Agama ini akan tegak. Ya, umat Islam ini akan kokoh kalau di antara kita tidak ada apa? Tidak ada permusuhan. Wa'tasimu apa? Bihablillahi jami'an. Yang kedua apa kata Nabi? Ini langsung Nabi masuk pada bab muamalah Pak. Hati-hati dengan riba. Perbuatan apa? Riba Pak. Maksudnya riba di sini Pak, riba yang menyengaja nyekik orang. Sampean minjamkan uang 10 juta. Doa berapa? 10, aku ada uang 10 juta. Tapi nanti bulan depan bayarnya 12 juta. Nyambung Pak. Yang meminjamkan dan yang pinjam Pak, ini namanya terjebak dengan perbuatan riba. Ya, orang-orang seperti itu Pak, itu terjebak dengan dosa besar. Dan ini Pak yang merusak tatanan kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan di sini pula, perbanyak istighfar Pak pada Allah. Ya, ini kalau sampean terjebak dengan riba Pak, sampean tidak akan tenang hidup sampean Pak. Hatta mau zikir susah Pak. Walaupun tadi saya enak gampang ya bicara subhanallah, bicara takbir, nikmatnya zikir segala macam. Tapi kalau masih ada haram seperti itu riba, sampean nikmati, sampean tidak akan tenang bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riba itu Pak merusak tatanan kehidupan rumah tangga kita. Riba itu Pak membuat anak sampean Pak tidak hormat sama sampean. Riba Pak merusak persaudaraan di antara sampean. Hati-hati yang suka main pinjol Pak ya. Pinjaman online sekarang lagi ramai Pak ya. Hati-hati Pak. Mudah-mudahan jamaah apa ini Masjid Ikram tidak ada yang terjebak dengan beginian Pak. Sudahlah, rezeki sudah ada takarannya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Besok saya akan tulis tulisan saya Pak, renungan saya. Tolong sebarkan Ustaz ya pada jemaah, sebarkan. Besok saya akan berbicara Pak, hati-hati orientasi duit. Hati-hati orientasi uang. Bukan dilarang kita cari uang. Ya. Tapi kalau sudah di pikiran kita Pak mendominasi uang, itu biasanya Pak kita tidak kenal persaudaraan. Yang penting saya dapat menghalalkan segala cara. Senang Pak nekan orang. Dan sampai Allah mengatakan innal ladzina yang makan uang riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang pemain makan riba itu sama seperti orang Pak yang sedang kesurupan, kemasukan setan Pak. Karena tekanannya Pak dari kehidupan ini ya Mas sekalian. Tidak akan tenang Pak pemakan riba itu ma'asyar muslimin. Sampai kalau sampai menikmati terus-menerus, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasuli. Allah memproklamirkan perang Pak pada orang itu ma'asyar muslimin. Makanya saya lihat Pak orang-orang pemain riba Pak banyak masalah Pak. Kadang mukul ginjalnya nanti Pak, mukul heparnya Pak.
ya, nanti mukul anak yang narkoba segala macam-macam jemaah sekalian. Hati-hati. Oke, saya tidak akan bicara masalah ini terlalu panjang. Yang ketiga apa? Hati-hati masalah keluarga. Fattaqullaha fin nisa, kata Nabi. Hati-hati kalian, takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Ibu-ibu juga begitu. Takutlah kepada Allah dalam urusan suami. Dan kita berdua Pak, takutlah kepada Allah dalam urusan membesarkan anak-anak kita semua. Jaga keutuhan rumah tangga kita. Terakhir ditutup sama Nabi, nasihat keempatnya apa? Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan pada kalian dua pegangan, dua perkara besar. Yang kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran ini. Al-Quran Pak. Wasunnati, dan sunnah. Ya akhi, saya berkali-kali menyampaikannya. Quran itu hidayah. Quran itu tibyan. Quran itu furqan. Quran itu nur. Quran itu syifa. Quran itu rahmah. Quran itu burhan. Quran itu kitabun mubarakun, kitab yang penuh keberkahan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Nur Pak, cahaya, sampean tidak akan gelap Pak kalau sampean baca Quran ini, ma'asyiral muslimin. Makanya ya akhi, termasuk juga Pak apa yang saya katakan tadi, selain zikir yang saya sampaikan tadi, termasuk juga kalau sampean sudah susah Pak, pegang saja Quran. Bahkan saya Pak tidak sekali dua kali bertawassul dengan bab ini Pak. Termasuk sakitnya saya kemarin jemaah sekalian gitu. Ya sudah Pak, perbanyak. Engkau yang mengatakan ya Allah bahwa Quran ini obat. Syifaun fihi syifaun linnas, syifaun lima fis sudur. Syifa di sini Pak bukan hanya urusan hati, bukan hanya pikiran, fisik juga ma'asyiral muslimin. Dan aku baca sekarang ya Allah, sembuhkan penyakitku. Disembuhkan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang sumpah Pak, sampai mengatakan hudan linnas, petunjuk buat manusia, memberikan arahan kepada manusia. Baca Al-Quran Pak. Jadi kalau sampai sumpah Pak, banyak masalah pekerjaan kantor nggak tuntas, baca Quran. Engkau telah mengatakan ya Allah, ya Allah bahwa Quran ini bisa menyelesaikan semua masalah, bisa memberikan arahan detil untuk menyelesaikan semua masalah-masalah itu dengan Al-Quran. Inilah zikir terbaik kita. Sampai para Hasan Al-Basri mengatakan, man arada ayyukallimahullah falyaqra ma fil mushaf. Barang siapa ingin diajak berbicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi kalau sampean ingin diajak berdialog Pak oleh Allah, Allah ingin berdialog dengan sampean, baca Quran. Berikutnya kata beliau, "Wa man arada ayyuhadditsallah", barang siapa ingin kita Pak yang ingin berbicara dengan Allah, perhatikan salat kita ini Pak. Sampean salat Pak, berarti sampean sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau sampean baca Quran, Allah sedang berkomunikasi dengan kita, ma'asyiral muslimin. Maka dua-duanya Pak, salat dan Quran ini Pak menjadi pegangan bagi kita, ma'asyiral muslimin. Sudah banyak ya waktunya lewat. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita sampai bab ini Pak, bab pertama yang kita bahas. Inilah terapi pertama menghidupkan hati, zikir dan membaca apa? Membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Pak Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk terbiasa lisan kita berangkat dari hati kita yang paling dalam, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir adalah kita membaca Al-Quran. Tiada hari kecuali kita semua membaca Al-Quranul Karim. Insyaallah Pak, hidup kita, hati kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma hafazna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma hdina bil Quran. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.